Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Robiatul Adawiyah, 2. Septiana Mudakwamah, 3. Siti Nurqomariah, 4. Suprihatin, 5. Safia Nuraini. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pengembangan Matematika AUD. Di dalam makalah tersebut terdapat 4 pembahasan. Yang pertama yaitu apa itu matematika, yang kedua apa saja pembelajaran matematika pada AUD, yang ketiga apa saja pengembangan matematika pada AUD, dan yang keempat apa tujuan adanya pembelajaran matematika pada AUD. Apa itu matematika? Matematika adalah logika yang mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep yang berhubungan dengan yang jumlahnya banyak. Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, matematika merupakan ilmu tentang bilangan, hubungan antar bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian persoalan tentang bilangan. Sedangkan menurut Rusvendi, matematika yaitu terorganisasikan dari unsur yang tidak didefinisikan, yang telah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering disebut ilmu deduktif. Sedangkan menurut James and James, matematika yaitu ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak, dan terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Sedangkan menurut Klein, matematika itu bukan ilmu pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan ekonomi, sosial, dan alam. Matematika adalah salah satu ilmu yang sangat penting dalam hidup kita. Banyak hal di sekitar kita yang selalu berhubungan dengan matematika. Konsep dasar matematika yang benar dan yang diajarkan kepada seorang anak haruslah benar dan kuat. Paling tidak hitungan dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian harus dikuasai dengan sempurna. Setiap orang, siapapun dia, pasti bersentuhan dengan salah satu konsep matematika dalam kesehariannya. Pembelajaran matematika pada anak usia dini. Matematika di pendidikan anak usia dini memuat 2 bidang ini, yaitu 1. Bilangan, 2. Geometri dan pengukuran. Keduanya bidang tersebut penting sebagai persiapan sekolah dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Classmate, standar dalam pembelajaran anak seharusnya dapat mendorong pengetahuan informal, di antaranya adalah anak mengeksplorasi pola dan bentuk, membandingkan ukuran, dan menghitung objek. Kemampuan perkembangan yang diharapkan adalah kemampuan kognitif dan penalaran. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang pengembangan matematika pada anak usia dini. Matematika melalui bahasa atau MMB merupakan salah satu teknik pada anak prasekolah untuk meningkatkan belajar. Adanya MMB menjadikan guru dan peserta didik terlibat dialog tentang konsep matematika. Langkah-langkah MMB diantaranya adalah yang pertama, membangun ketertarikan anak dengan menghubungkan matematika, pengalaman, dan pengetahuan. Contohnya di sini saya ambil tentang ketika anak membeli jajan atau membeli sebuah mainan. Ketika dia ingin membeli mainan, kita berikan dia uang 2.000. Kemudian, ketika sampai di toko, ternyata harga mainannya itu adalah 1.000 misalnya. Maka uang 2.000 tadi akan mendapatkan kembalian 1.000. Di sini kita menggunakan konsep matematika yaitu tentang pengurangan. 2 dikurangi 1. Kemudian, konsep pengalaman. Pengalaman kita bisa ambil dari dia pernah belajar di TK tentang pengurangan atau misalnya tentang dia melihat interaksi antara penjual dan pembeli. Dan kemudian pengetahuan. Pembelajaran matematika di TK tadi itu kita bisa alokasikan atau bisa kita sebut sebagai pengetahuan. Disitulah ketika anak tahu tentang 2 dikurangi 1 sama dengan 1, kemudian dihubungkan dengan
pengalaman, maka akan memperoleh sugesti atau pemikiran bahwa nalar bahwa uang 2.000 tadi kembalinya adalah 1.000. Kemudian yang kedua, memberikan alat dan bahan yang memunculkan rasa ingin tahu anak. Misalnya dengan kelereng, dan kelereng kita taruh ke dalam, misalnya kita taruh dalam gelas. Maka anak itu kita tanya, kira-kira berapa ya kelereng ini, jumlahnya kelereng dalam gelas berapa ya, gitu. Kita akan menggunakan konsep ini, kemudian kita mengajak anak untuk berhitung bersama-sama. Yang ketiga, menggunakan deskripsi kata untuk membandingkan, menghitung, dan menyatakan objek. Di sini membandingkan adalah misalnya dengan ukuran sepatu mereka. Kemudian menghitung, kita bisa menggunakan, kita ajak mereka untuk bermain, misalnya bermain kelereng. Menyatakan objek, kita bisa menggunakan sebuah, misalnya angka 2. Angka 2 itu hurufnya sama seperti bebek gitu. Kemudian yang terakhir, membantu anak memecahkan masalah sehari-hari dengan matematika. Ya, contohnya seperti jajan, membeli jajan, atau melakukan berhitung, bermain. Kita bermain dengan menghitung cara atau sebagainya. Tujuan adanya pembelajaran matematika pada anak usia dini. Tujuan yang pertama yaitu anak dapat berpikir logis dan sistematis, memiliki keterampilan berhitung yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami konsep ruang dan waktu. Yang ketiga, memiliki daya abstraksi dan apresiasi. Yang keempat, membangun daya kreativitas dan imajinasi anak. Yang kelima, anak mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi sosial. Dan yang terakhir, anak dapat mengetahui dasar-dasar pembelajaran berhitung, sehingga anak siap belajar matematika di jenjang pendidikan selanjutnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang perlu didiskusikan, kami persilahkan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.